apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Desa Putih, Kabupaten Pati, temukan bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Diguyur hujan deras, rumpun bambu longsor dan menutup aliran sungai Bloro di Desa Jetis, Kabupaten Klaten. PT KAI Daop 6 Yogyakarta tetapkan sanksi 20 tahun larangan naik kereta bagi pelaku pelecehan di kereta. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Demak dipantau. Tak hanya menemukan kenaikan sejumlah komoditas, petugas juga menemukan zat berbahaya pada makanan. Selasa siang, Pasar Brambang Karangawen Demak jadi sasaran sidak Dinas Perdagangan dan Koperasi. Sidak dan monitoring harga sembako dan kebutuhan pokok itu untuk memastikan ketersediaannya menjelang Natal dan Tahun Baru, serta memantau kenaikan harga sebelum dilakukan operasi pasar. Dalam sidak didapati sejumlah bahan makanan seperti telur, minyak goreng, dan bawang merah yang mengalami kenaikan. Meski begitu, kenaikan harganya belum signifikan. Selain itu ditemukan juga bahan mie yang mengandung zat formalin dan boraks yang beredar di pasar. Kalau stok alhamdulillah masih terjaga, memang didapatkan harga telur, harga minyak kita ada kenaikan sedikit, tetapi nanti kita bisa berkoordinasi dengan Dindakop dan Bulog untuk menstabilkan harga biar inflasi juga tidak terjadi. Kemudian tadi kita juga menemukan ada beberapa bahan makanan yang masih mengandung formalin dan boraks. Tadi kita antisipasi dan kasih pengertian ke masyarakat untuk tidak diproduksi tersebut karena membahayakan tidak secara langsung tapi bernumpuk ya di badan. Di kesempatan itu, Pasar Brambang dan Guntur pun diresmikan usai rampung direnovasi karena terbakar pada tahun 2022 dan kerap banjir. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak. Warga menemukan bayi perempuan di tempat pembuangan sampah Desa Puri, Pati. Diduga bayi baru dilahirkan karena ari-arinya masih melekat. Warga Desa Puri Pati terkejut saat hendak membuang sampah. Mereka malah menemukan bayi di tempat sampah. Bayi malang itu ditemukan dengan kondisi terbungkus sarung dan tali pusar yang masih melilit. Setelah mau tak dibuang itu ada suara bayi. Bayinya itu tertutup sama sarung, terus tidak berani buang toh. Terus setelah anaknya datang, dilihat lagi sama anak, ini kayaknya bayi bu, gitu. Terus telepon ke Bu RT, terus disampaikan ke Pak RT, terus Pak RT ke sini juga. Akhirnya Pak RT-nya itu cari teman ke rumah saya sama ke rumah sebelah Pak Indro, yang kebetulan Pak Indro juga keamanan di perumahan Puri ini, terus dicek. Setelah itu saat dibuka sama Pak Indro, ternyata betul bayi, langsung dibawa ke Mitra Bangsa. Setibanya di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, bayi perempuan dinyatakan dalam kondisi sehat. Diperkirakan ia baru dilahirkan sebelum dibuang ke tempat sampah. Pihak rumah sakit menyebut banyak orang yang mendaftarkan diri untuk mengadopsi bayi yang dibuang. Beratnya 2.355 gram atau 2,3 kilo. 47 cm, panjangnya 47 cm. Jadi berdasarkan lahirnya berapa jam setelah dibuang itu? Kalau melihat bahwa masih ada tali pusat dan ari-arinya, diperkirakan sekitar 2 jaman ya. Kurang lebih ya. Kurang dari 12 jam, yang jelas kurang dari 12 jam. Banyak yang akan mengadopsi bayi tersebut. Agar satu pintu, kami memberikan informasi tersebut ke Dinas Sosial. Untuk siapa saja yang menginginkan untuk mengadopsi bayi tersebut, apabila tidak ditemukan orang tuanya, apabila tidak ditemukan juga kakek neneknya, maka semuanya nanti akan kita limpahkan ke Dinas Sosial. Hingga saat ini identitas orang tua bayi belum diketahui. Pihak rumah sakit berencana menyerahkan bayi tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Pati untuk proses penanganan lebih lanjut. Pihak berwenang juga masih menyelidiki motif dan pelaku pembuangan bayi.
Arif Nur melaporkan dari Pati. Akibat terdampak hujan deras, rumpun bambu longsor dan menutup aliran sungai Bloro di Desa Jetis, Kabupaten Klaten. Selain itu, satu rumah warga juga rusak tertimpa ranting rumpun bambu. Petugas gabungan bersama warga berusaha mengevakuasi rumpun bambu yang longsor di Sungai Bloro, Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Rabu siang. Proses evakuasi dengan memotong menggunakan gergaji. Pemotongan juga dilakukan secara manual. Satu persatu batang dipotong dan dibawa ke tempat pembuangan. Batang bambu harus dibersihkan dari aliran sungai agar air tak tersumbat. Diduga pohon bambu ini longsor karena diterpa hujan deras dan tanah penopang bambu tergerus arus sungai. Beberapa waktu lalu di daerah Juwiring terjadi hujan. Itu mengakibatkan Sungai Bloro debit air naik dan menggerus tanah yang berada di bawah rumpun bambu dan mengakibatkan rumpun bambu longsor menutup Sungai Bloro. Dampaknya apa, Mas? Dampaknya untuk aliran Sungai Bloro tertutup dan mengakibatkan salah satu rumah warga di Dukuh Upang, Desa Upang itu terkena ranting yang bambu roboh. Akibat peristiwa ini juga satu rumah mengalami rusak ringan akibat tertimpa ranting yang ambruk. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.